Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, mungkin juga ada bapak-bapak yang hadir. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang dianugerahkannya kepada kita. Sungguh, kalau kita mau merenung tentang nikmat-nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka akan terenyuh dan terharu hati kita. Betapa tidak, karena nikmat Allah Subhanahu wa taala itu begitu banyaknya kita terima dalam hidup ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat rizki. Terlampau banyak, sementara ibadah yang bisa kita lakukan masih sedikit sekali yang bisa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kadang ada riya dalam ibadah kita, ada yang tak sempurna. Maka mudah-mudahan dengan kesungguhan kita bersyukur kepada Allah, Allah ampuni dosa khilaf kita, Allah ridai amal-amal yang bisa kita lakukan untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan, panutan bagi kita semua dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengikuti jejak langkah beliau dunia sampai kelak bersama dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, ibu-ibu sekalian, yang semoga kita semua mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa bertemu dalam kajian kita. Tadi disebutkan ada program sumur di Pulau Kangean. Saya sendiri kelahiran Pulau Kangean. Jadi memang suasana di Pulau Kangean itu ada beberapa wilayah yang masih pedesaan pedalaman yang terisolir, yang sulit akses ke sana. Cuman saya sejak SMP sudah keluar dari Pulau Kangean untuk menuntut ilmu di Jawa dan sampai sekarang, tapi masih pulang juga ke Pulau Kangean, biasanya setahun sekali, kadang-kadang masih ke sana. Nah, lebih banyak sekarang ke Sumeneb saja. Sumeneb itu karena keluarga semua sudah pindah ke Sumeneb, jadi Kangean itu pulau yang masuk Kabupaten Sumeneb, pulau kecil. Nah, sekarang sudah banyak yang pindah ke Sumeneb, keluarga saya, sehingga kalau pulang cukup ke Sumeneb. Mungkin ibu-ibu pernah ke Sumeneb, katanya kalau mau ke Sumeneb itu melewati dua kota yang mirip-mirip dengan kota atau negara di Timur Tengah katanya. Kalau ke Sumeneb, yaitu melewati kota Syam dan kota Mekah katanya. Kota Syamnya itu Syampang, Madura maksudnya. Kota Mekahnya itu Mekasen katanya, Pamekasan. Nah, insya Allah mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian,
kita membahas tentang hidup dalam temanya yang sesungguhnya hanyalah untuk ibadah dan beramal saleh. Mari kita awali dengan satu ayat yang sudah sangat umum kita hafal dan mari kita renungkan betul, kita urai betul, yaitu dalam Al-Quran surat Az-Zariyat. Ya, surat Az-Zariyat, surat 51 ayat ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya bacakan di awal karena singkat ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sering kita dengar, mari kita tadabburi, mari kita kaji ayat ini. Pertama, ibu-ibu sekalian, jadi dalam ayat ini Allah menyatakan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah karuniakan kita hidup ini dengan segala rizki yang kita terima, segala sehat yang kita terima. Allah karuniakan hidup ini, itu tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Allah karuniakan kepada kita dalam hidup. Kita diberi nikmat hidup, bernafas ya, dengan lancar. Kita diberi rizki, diberi sehat, diberi keluarga, sahabat, pekerjaan, semuanya. Itu kata Allah liya'budu. Untuk digunakan semuanya dalam rangka dan ini banyak ayat yang menyampaikan ya, tentang dalam surat yang ke-7 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim rahim alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Al-Kahfi ayat 7. Boleh dibacakan terjemahnya, Bu? Siapa saja yang membacakan terjemahnya boleh, biar ada interaksi sedikit. Surat Al-Kahfi ayat ke-7. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antara yang terbaik perbuatannya? Ya, jadi kata Allah, kami menyediakan di bumi itu fasilitas sebagai perhiasan tadi, sebagai fasilitas, diberi rizki, diberi makanan, diberi air, diberi sehat, untuk menguji siapa yang menggunakannya dalam rangka beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula misalkan dalam surat Al-Mulk ya, yang kita hafal bersama, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, sebelum ayat yang ketiga ini, saya ambil ayat yang kedua dulu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Terjemahnya boleh, Bu? Yang menciptakan 7 langit. Sebelumnya ayat sebelumnya, ayat yang ke ayat 2 ya, Ustaz. 2 ya. Mulai dari siapa ini, Ustaz? Ya. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu,
siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Ya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ya, jadi kata Allah yang menciptakan mati dan hidup, Allah karuniakan kita hidup ini untuk menguji kita siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Siapa yang bisa menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tema ini hidup yang sesungguhnya yang Allah karuniakan sebagaimana surat Al-Mulk, sebagaimana surat Al-Kahfi tadi, sebagaimana surat Az-Zariyat tadi, hidup yang sesungguhnya itu memang ya ini semua harus digunakan untuk beribadah dan beramal saleh. Mari kita renungkan bersama ayat tadi surat Az-Zariyat tadi yang kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Jadi sekali lagi nikmat yang Allah berikan ini, rizki, hidup, sehat, ini Allah berikan untuk kita gunakan liya'budun, untuk kita gunakan beribadah kepada Allah. Allah sudah kasih banyak nikmat luar biasa, maka itu diminta oleh Allah untuk digunakan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan. Kita ini kalau mendapatkan sesuatu yang istimewa, yang menguntungkan, nyaman untuk kita, maka orang akan mau membayarnya dengan harga yang pantas. Saya ambil contoh, orang sakit, ya, harus operasi dia, ditangani oleh dokter terbaik, rumah sakit terbaik, dokternya ahli. Orang mengatakan dia mengeluarkan biaya yang mahal, yang tinggi, itu dia katakan pantas saya berikan. Kenapa? Karena dengan nanti ditangani, dioperasi, maka ada kesembuhan. Kita dapat kesehatan. Kita dapat kehidupan dalam makna kita bisa sehat kembali. Kita terselamatkan nyawa kita melalui ikhtiar berobat tadi. Orang mengatakan pantas membayar mahal kepada dokter, kepada rumah sakit, mungkin di Singapura, di mana. Kenapa? Karena yang didapat adalah kehidupan. Yang didapat adalah terselamatkannya nyawa, kesehatan. Pantas dia membayar. Mari kita ambil contoh yang lain dulu sebelum kita tarik ke poin kita. Orang untuk mendapatkan rumah yang layak, yang bagus, yang nyaman, orang merasa pantas membayar dengan harga yang mahal. Kenapa kok mahal? Karena di Ketintang, di kota dekat dengan fasilitas semuanya termudahkan. Bangunannya bagus, nyaman buat keluarga tenang di dalamnya. Maka orang merasa pantas membayar yang mahal. Memang segitu, memang pantas dia membayarnya. Karena dia akan dapatkan rumah yang layak, yang menenangkan untuk keluarga. Orang, satu lagi saya ambil contoh, orang merasa pantas membayar yang lebih, yang mahal, kalau dia ingin perjalanannya lebih nyaman. Naik pesawat yang kelas bisnis, naik kereta api, dia rela, pantas dia memberi yang mahal itu, layak dia merasa memang sudah logis harus dikeluarkan dana yang lebih untuk mobil yang baik, mobil yang nyaman, karena ada kenikmatan, kenyamanan yang bisa dia dapatkan. Pendek kata, orang itu akan membayar dengan harga yang pantas kalau dia mendapatkan sesuatu yang nyaman bagi dia, yang merupakan kenikmatan bagi dia. Mari kita renungkan sekarang. Kalau untuk dokter kita bilang kita layak membayar dengan harga yang pantas karena kita disembuhkan, dalam tanda kutip diobati. Kita layak membayar yang pantas karena dapat murah, dapat rumah yang nyaman untuk kita tinggali. Kita layak membayar yang mahal karena kita cepat perjalanan nyaman. Pertanyaannya, berapa harga yang pantas untuk kita bayarkan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi semuanya dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala memberi kita itu hidup dari sejak kecil sampai sekarang. Pertumbuhannya Allah jaga, Allah berikan. Bukan sekedar seperti dokter yang menyembuhkan satu penyakit. Kita katakan layak bayar mahal. Lalu berapa yang pantas kita bayar kepada Tuhan yang telah memberikan kesehatan kita dari sejak kecil sampai sekarang. Kita bisa berjalan, nikmat itu luar biasa.
kita bisa melihat, kita bisa berbicara, organ-organ tubuh kita bekerja. Dokter itu hanya satu mengobati. Kita katakan pantas diberi mahal. Kita bayar dengan, kita upayakan, kita jual yang kita miliki, kita berikan karena layak, karena kita akan diobati. Berapa yang pantas kita bayar untuk Tuhan, untuk Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan semuanya dalam hidup. Bukan sekedar rumah, tapi bahkan kenyamanan dalam rumah tangga, anak-anak yang sehat, ketenangan jiwa. Berapa yang layak kita pantas bayar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar fasilitas yang nyaman di perjalanan, bahkan keselamatan. Allah jaga dia, selamatkan dia dalam perjalanan laut, dalam perjalanan darat, perjalanan udara. Berapa yang pantas dia bayarkan? Pada kenyamanan saja dia bayar dengan harga yang pantas. Ini kepada keselamatannya ketika dia berjalan melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lain. Maknanya ibu-ibu sekalian rahimakumullah, bahwa kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala harusnya lebih layak, lebih pantas untuk membayar dengan harga yang mahal, dengan harga yang pantas kita beri. Walaupun sekalipun kita membayar dengan berapapun, dengan ibadah seperti apapun, sebenarnya juga tak akan pernah bisa membayar nikmatnya itu. Jangankan membayar nikmatnya, bahkan menghitung nikmatnya saja kita tak mampu, kata Allah Subhanahu wa taala, apalagi membayar. Menghitung saja berapa itu tak mampu. Ibarat kita punya hutang, menghitung berapa saja tak mampu, apalagi membayar. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, engkau tidak akan mampu untuk menghitung. Bahkan banyak nikmat yang kadang kita lalaikan, disangka bukan nikmat, padahal nikmat besar. Kata Nabi, nikmatani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihhatu wal farj. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu as-sihhah, kesehatan, wal faraj, dan waktu luang, kesempatan hidup. Ini berapa? Jadi poin pertama, ibu-ibu sekalian, agar kita punya semangat dalam beribadah, beramal saleh. Berapa yang pantas kita bayar kepada Tuhan yang sudah memberi keselamatan, memberi rizki, memberi kesehatan, memberi hidup. Kita ingin membayarnya dengan harga yang kita bisa berikan, walaupun berapapun, sekali lagi juga tak bisa mengganti semua itu, karena Allah Subhanahu wa taala luar biasa nikmatnya. Dan nanti ibu-ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita mau renungkan, saat kita beribadah, saat kita beramal salih dengan nikmat itu, kita diberi nikmat bisa bicara, kita gunakan untuk membaca Quran. Sebagai tadi, rasa bahwa kita ingin berapa yang pantas kita bayar kepada Tuhan. Saya ingin baca Quran dengan kemampuan saya, lisan berbicara. Itu pun kalau dibayar dengan itu, ibu baca Quran terus-menerus, itu tak mampu membayar nikmat Allah. Bahkan menariknya, Allah tambah lagi nikmatnya karena kita mau beramal saleh. Karena kita mau baca Quran, Allah beri lagi nikmatnya. Maka bertubi-tubi Allah beri nikmat, semakinlah tak bisa kita membayar semua. Maka yang bisa kita lakukan, kita bersungguh-sungguh mengoptimalkan ibadah dan amal saleh. Terima kasih ya Allah, sudah luar biasa nikmat yang kami terima ini, kami gunakan untuk beribadah kepadamu. Sudahlah digunakan beribadah, tak bisa kita membayar nikmat Allah dengan ibadah itu. Allah tambah lagi nikmatnya bagi orang yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran, satu huruf kata Nabi 10 kebaikan. Lawang baca Quran untuk bayar nikmat kita bisa bicara saja tidak cukup. Dan ditambah lagi satu huruf 10 kebaikan. Kita infak, sodakoh yang kita bisa berikan itu tidak cukup untuk bayar nikmat sehat, nikmat rizki. Nah setelah kita berikan, Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Makinlah kita ini tak mampu membayar nikmatnya, kita
bertubi-tubi nikmat Allah datang kepada kita, maka yang bisa kita berikan, kita ingin bersyukur, istiqomah dalam kebaikan seoptimal yang kita bisa mampu. Dan Allah ridho kepada orang-orang yang mau menggunakan nikmat-nikmat itu untuk beribadah kepada Allah, walaupun tak terbayar nikmat Allah yang banyak. Nah, ini pertama, Bu, yang perlu kita kuatkan dalam diri kita untuk semangat dalam beribadah. Di setiap ibadah nanti akan dibalas dengan yang lebih baik. Maka berikan yang terbaik kepada Allah. Saya sering contohkan, katanya, untuk rumah kita beli yang mahal, beri yang harga yang pantas. Padahal kadang-kadang katanya ada juga penipuan dalam pembangunan rumah-rumah itu. Kalau Allah selalu membalas lagi dengan yang luar biasa. Hati-hati katanya, Bu, ya. Kadang-kadang orang memanfaatkan kecintaan kita kepada agama, kepada syariah dengan bisnisnya yang abal-abal, ya, seperti perumahan syariah yang tak benar. Yang benar banyak, tapi yang tak benar yang mengatasnamakan syariah juga hati-hati. Ada jamaah bilang ke saya, Ustadz, katanya, saya itu tertarik awalnya beli rumah itu karena katanya tanpa bank, tanpa sita, tanpa bunga, tanpa denda. Ternyata Ustadz, katanya, benar. Tanpa bank, tanpa sita, tanpa denda, tanpa bunga. Cuman ada satu lagi Ustadz tanpanya. Apa itu katanya? Tanpa dibangun sama sekali. Jadi ini juga hati-hati ya, Bu, ya, dari dalam masalah-masalah seperti ini. Jadi ini poin pertama, Bu, yang ingin saya ingatkan agar menyemangati kita dalam beribadah. Yang kedua, Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, dari ayat ini kita belajar juga. Kalau tadi bahwa hidup ini Allah ciptakan kita untuk beribadah, maka kita gunakan semuanya untuk beribadah. Yang kedua, kalau Allah menyebut bahwa tidak aku ciptakan kalian kecuali untuk beribadah kepadaku, maka jadikan ibadah itu sebagai pola hidup kita, sebagai gaya hidup kita. Kalau poin pertama tadi adalah rasa syukur, harga yang pantas untuk kita bayar. Yang kedua ini adalah jadikan pola hidup ibadah itu. Jadikan gaya hidup kita. Mari kita ambil contoh. Orang itu tak terpaksa untuk bisa makan 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Dia jalani. Di situ ada makan, ada karbohidratnya, ada proteinnya hewani. Kenapa? Itu gaya hidup, itu pola hidup sehat. Orang tak terkekang, tak terpaksa, dia nyaman menikmatinya karena itu sudah menjadi gaya hidup, pola hidup sehat seperti. Pagi dia olahraga, ada yang bersepeda, berkeringat dia, tapi dia memang begitu kalau mau hidupnya sehat, memang begitu. Maka dia jalani itu sebagai pola hidup. Tidurnya tidak boleh terlalu malam, tidak boleh banyak begadang. Dia jalani, dia patuhi dengan kesadaran, tak terpaksa, tak terkekang, dia nikmati. Kenapa? Karena itulah pola hidup sehat. Itulah gaya hidup yang akan menyehatkan, menguntungkan bagi diri. Maka pandang ibadah itu seperti itu. Lebih dari itu. Waktunya sholat. Itu gaya hidup kita. Tidak ada terkekang, sama dengan waktunya makan. Jangan sampai telat makan. Kalau telat makan nanti ada penyakit mah, asam lambung, dan lain-lain. Sama. Waktunya sholat. Waktunya infak. Ini pola hidup kita. Ini gaya hidup kita. Sholat tidak hanya yang wajib. Makan itu ada camilannya, ada sayurnya, ada protein hewaninya, ada susunya. Sama. Ibadah itu ada sunnahnya, ada qobliyah ba'diyahnya, ada sholat duhanya, sholat tahajudnya. Tidak ada terpaksa. Itu gaya hidup. Memang begitulah kalau mau sehat. Memang begitulah kalau mau nyaman hidupnya, selamat hidupnya. Itu gaya hidup. Itu kebutuhan kita. Ketika Allah membahasakan itu kewajiban, sejatinya itu adalah kebutuhan bagi kita. Tapi
Allah Subhanahu wa taala membahasakannya kewajiban karena kadang manusia itu perlu diingatkan, perlu disadarkan tentang kebutuhannya. Sama dengan begini, kita kepada anak kita, nak, makan ya, jangan sampai enggak makan. Sebenarnya makan itu kebutuhan anak itu. Cuman kadang anak itu main game, kadang anak itu lalai dari makannya, maka kita yang mewajibkannya. Padahal itu kebutuhan bagi anak. Memang seperti itulah kebutuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Qur'an kemudian memberikan kewajiban-kewajiban itu sebagai kebutuhan bagi kita. Saya ambil contoh misalkan dokter kepada pasiennya. Ibu minum obat ya Bu, 3 kali sehari ya Bu, misal. Ini yang sebelum makan, ini yang setelah makan. Itu diharuskan sama dokter. Harus Bu, jangan sampai telat, jangan sampai tidak. Sebenarnya itu kebutuhan kita. Kalau tak minum, kita yang berisiko. Kita yang berbahaya. Bukan dalam makna dokter itu memaksa, dalam makna dia tidak. Kalau dokter mungkin masih ada keuntungan juga yang didapat, wajar. Itu hubungan sesama manusia saling membutuhkan. Tapi kalau Allah Maha Kaya, Maha luar biasa, tak butuh sedikit pun ibadah kita. Ketika Allah membahasakan itu kewajiban, Allah membahasakan itu keharusan, itu dalam rangka mengingatkan kita, itu kebutuhan. Bahaya kalau kau tak makan itu. Bahaya kalau kau tak minum obat itu. Kau butuh datang ke majelis taklim, kau butuh datang ke masjid. Bahaya karena dunia ini banyak racun-racun yang bisa mengotori hatimu, bisa membelokkanmu kepada hawa nafsu. Bahaya lisan itu kewajiban, itu kebutuhan. Allah bahasakan dia sebagai kewajiban. Maka pandang ibadah itu sekali lagi sebagai pola hidup kita, sebagai gaya hidup kita. Tak nyaman kalau tak baca Quran. Sama. Bagaimana orang pagi-pagi minum teh, bagaimana orang pagi-pagi jalan-jalan, bagaimana orang pagi-pagi sama. Kalau untuk fisik saja kita paham dengan logika bahwa itu memang kebutuhan. Lalu ini yang menyampaikan langsung Allah dan Rasul. Kita percaya pada ahli gizi, kita percaya pada dokter, harus begini kalau mau sehat. Kita percaya kepada ahli olahraga, kita percaya pada dokter, rehab medik kita begini Bu aturannya biar nanti Ibu bisa nyaman melangkahnya, jalan sekian kilo, jalan sekian menit. Padahal mereka yang menyarankan itu manusia. Tapi kita percaya dan itu baik. Apalagi maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang pasti setiap yang disampaikannya adalah satu kebaikan untuk manusia itu. Karena Allah menghendaki kebaikan bagi manusia, Nabi pun menghendaki kebaikan bagi manusia. Dokter mengatakan atau ahli mengatakan berjemur di jam sekian sampai jam sekian. Kita ikuti itu karena ini nanti akan menolong kita akan dan seterusnya kesehatan dan seterusnya. Padahal Bu, kalau dokter ahli gizi itu kadang ada pertentangan dalam makna yang satu mengatakan baiknya berjemur jam sekian sampai jam sekian. Jam 7 sampai jam 8 misalnya. Yang satu mengatakan enggak, yang bagus itu jam 8 sampai jam 10. Yang satu mengatakan enggak, jam 10 sampai jam 12. Dia mengatakan siang jam 12 sampai jam 3 menurut penelitiannya masing-masing. Masih beda-beda. Akhirnya ada orang katanya berjemur terus dari pagi sampai sore. Nggak dapat sehat tapi dapat hitamnya katanya. Jadi orang ikut itu. Kenapa orang bisa ikut? Karena ahlinya yang mengatakan dan itu untuk kebaikan. Bagaimana dengan yang langsung memfirmankannya Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang menyampaikannya agar kita beribadah, laksanakan sholat, laksanakan zakat, laksanakan puasa, laksanakan sholat-sholat sunnah. Kita sami'na wa ata'na karena itu adalah kebutuhan kita dalam hidup. Maka poin kedua ini, ibu-ibu sekalian, jadikan dia sebagai gaya hidup, sebagai pola hidup yang kita nikmati. Berangkat ke masjid, ibadah, waktunya pengajian datang, nikmati.
layaknya tadi makan, waktunya makan jangan terlambat, nikmati menunya, ada proteinnya, ada susunya. Nah, inilah jamuan yang Allah sediakan yang nanti akan menyehatkan tubuh kita, sehat lahirnya, sehat batinnya. Jaga itu hancur, tapi yang kembali adalah jiwa kita, ruh kita. Maka ini lebih harus menjadi prioritas untuk kita berikan pola hidup yang sehat agar kelak kembali kepada Allah juga dengan jiwa yang sehat. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, banyak kita hafal ini, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak berguna lagi harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Maka kita butuh kesehatan hati dengan pola hidup ibadah. Kita ingin dipanggil ruh kita sehat, jiwa kita sehat, tidak hanya fisik. Karena fisik yang kita beri makan, kita beri minum, obat yang baik, itu akan hancur juga, tapi kita masih jaga itu. Dan itu baik, harus. Apalagi jiwa yang nanti kembali kepada Allah. Kita ingin nanti dipanggil, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kembali jiwa-jiwa yang sehat, yang tenang, yang telah sehat karena pola hidup rohani yang baik tadi. Ada ngaji, ada sholat. Kembali engkau jiwa-jiwa yang sehat, yang mutmainnah, itu yang tenang, yang terisi dengan kebaikan-kebaikan. Maka kembali kepada Allah, kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridha. Kembalilah, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita fahami ini, maka tak ada berat dalam ibadah itu. Karena ini untuk kita. Orang bisa bersepeda berkilo-kilo, tak ada berat. Kesehatan dia, pola hidup dia. Berkeringat, pola hidup dia. Dan ini tadi poin pertama adalah juga harga yang kita bayarkan untuk nikmat Allah, syukur kita, yang walaupun itu juga tak bisa membayar semua. Ini poin yang kedua, ibu-ibu, untuk betul-betul menggunakan hidup kita hanya untuk ibadah dan beramal saleh. Yang ketiga, untuk mendorong semangat ibadah kita, sebagaimana poin yang sempat tadi disinggung sedikit, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyediakan pahala yang berlipat bagi orang yang mau beribadah. Jadi diberi bonus tambahan, diberi lipat ganda pahala yang luar biasa. Harusnya kita malu di satu sisi kepada Allah. Wong tang kita belum bisa bayar nikmat Allah, Allah balas lagi. Ini perlu kita renungkan. Bahwa yang poin ketiga, agar kita semangat beribadah, Allah itu selalu membalas ibadah hamba-hamba. Allah membalasnya bahkan tak tanggung-tanggung. Minimal balasan Allah itu tidak satu untuk satu amal ibadah. Dalam hadis disebutkan, balasan Allah itu minimal 10 kali lipat. Allah sampaikan itu dalam surat Al-An'am ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 6 Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Silahkan Bu, kita baca terjemahnya. 160 ya? Ya, 160. Karena kezaliman orang-orang Yahudi. 160 ini manja abil hasanati. Oh
Surat Tadi Al-An'am, surat ke-6. ya Ustaz, Ya. mohon maaf. Al-An'am. 160 ya Ustaz. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizalimi. Coba, Bu. Pertama, betapa kita malunya. Sudah ibadah yang kita lakukan itu tak bisa membayar nikmatnya, nikmat sehat luar biasa. Tapi kalau mau beribadah, ditambah nikmat Allah minimal 10 kali lipat. 10 kali lipat. Kalau perbuatan buruk hanya satu saja. Dosanya satu. Satu perbuatan buruk, satu dosa. Tapi kalau amal soleh, amal ibadah, maka 10 kali lipat. Maka kan berarti makinlah kita ini bertubi-tubi dapat nikmat dari Allah. Malu kita. Ibaratnya, Bu, ya, belum lunas hutang kita. Diberi lagi infak, diberi lagi kita hadiah, diberi lagi kita. Malu kita. Ada rasa, ya Allah, kasih sayangmu itu luar biasa. Lah kok kita kok masih mau bermaksiat, kita kok masih mau malas dalam malu kita. Sudah tak cukup kita bayar semua ini, sudah kalau kita lakukan Allah berilah. Bahkan dalam hadis, Bu, itu kalau tadi melakukan itu 10 kali lipat. Bahkan sejak orang berniat Allah sudah hargai itu. Dalam hadis qudsi ya, disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, Innallaha katabal hasanati was sayyi'at thumma bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah menetapkan perbuatan baik, perbuatan buruk itu ada ketentuannya. Apa ketentuannya? Thumma bayyana dzalik, kemudian menjelaskan. Faman hamma bihasanatin, siapa yang punya niat yang kuat untuk melakukan amal kebaikan, falam ya'malha, tapi dia tidak jadi melakukannya, tidak bisa melakukannya bukan karena keinginannya yang membatalkan, tapi karena mungkin situasi kondisinya tak memungkinkan, akhirnya tak jadi, tak terlaksana. Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah telah menulis baginya satu pahala sempurna. Lihat, Bu, Ibu niat ngaji, tapi ternyata ada tamu, tak jadi ngaji. Sudah niat luar biasa. Itu sudah dapat satu pahala. Ibu satu huruf pun belum baca dari Quran. Tapi Allah sudah ganjar satu pahala. Karena sudah ada niat yang kuat di sana. Ternyata ibu mau datang ke pengajian. Ternyata tertidur karena capek, karena lelah, habis minum obat, tertidur. Ibu dapat satu pahala. Allah hargai niat itu. Satu kebaikan sempurna, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hasanatan kamilatan, satu kebaikan sempurna. Kita, kalau ada orang yang bekerja kepada orang lain, lalu orang lain itu belum dia bekerja, baru berniat bekerja yang baik, saya akan berniat kerja yang baik, Pak, saya akan jujur, saya akan profesional. Dia belum menyentuh pekerjaannya, lalu kemudian digaji dengan satu kali gaji sempurna. Itu kan mana ada dari sisi manusia. Dan itu dahsyatnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu kita kalau tak bersungguh-sungguh dalam ibadah. Wong baru bertekad saja satu kali gaji sempurna. Kalau dilakukan 10 kali lipat tadi balasannya. Bahkan dalam hadis Nabi yang lainnya, ila sab'i mi'ati dhi'fin. Kata Nabi, sampai 700 kali lipat. Ila ab'afin katsira, sampai pada lipat ganda yang lebih banyak lagi Allah bisa karuniakan. Maka Allah menghadirkan ibadah-ibadah yang Allah lipat gandakan pahalanya. Secara umum kaidahnya tadi, melakukan satu niat saja dapat satu pahala sempurna, dilakukan dapat 10 kali lipat. Dan Bu, masih dalam poin ini, masih dalam lipat ganda pahala yang Allah karuniakan, ada lagi Allah sediakan waktu-waktu khusus, tempat-tempat khusus yang pahalanya berlipat.
Waktu-waktu khusus misalkan ada kalau Ramadan malam Lailatul Qadar atau Ramadannya secara umum Allah beri lagi limpahan di sana. Ada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang kata Nabi lebih baik kalau beramal soleh di situ nilainya lebih bagus dari jihad, kecuali jihad yang sampai meninggal dunia. Al-Hurul Hurum, bulan-bulan haram, ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Allah lipat ganda waktu-waktu yang lebih dahsyat lagi lipat ganda. Sudah secara umum berniat saja satu, ya, kemudian dilakukan 10 sampai 700 sampai lebih. Ada lagi Allah sediakan waktu-waktu khusus, tempat-tempat khusus. Kalau waktu tadi sudah disebut, kalau tempat banyak. Di antaranya Allah sediakan Masjidil Haram, Allah sediakan Masjid Nabawi, ya, untuk mendapatkan pahala yang lebih. Kalau sholat di Masjid Nabawi, kata Nabi, itu sama dengan 1000 kali lipat sholat di masjid yang lain. Sholatun fi masjidi, sholat di masjidku afdalu min alfi sholatin fi masiwahu. Lebih bagus nilainya dari 1000 sholat di masjid yang lain. Illal masjidil haram, kecuali di masjid al-haram. Illal masjidil haram. Kemudian di masjidil kecuali di masjidil haram. Berapa kalau di masjidil haram? Wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi masiwa. Lebih bagus dari 100.000 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Kalau Masjid Nabawi 1000 kali lipat, Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Atau masjid secara umum juga punya nilai lebih. Karena Nabi menyebut ahabbul biladi indallah masajidaha. Yang paling dicintai oleh Allah adalah masajidaha, adalah masjidnya. Jadi Allah lipat gandakan pahala itu dengan dahsyat, dengan luar biasa. Ada amalan-amalan, ada tempat-tempat khusus, ada waktu-waktu khusus yang Allah Subhanahu wa taala menyediakan. Saya ingin satu poin lagi, Bu, karena nanti mungkin akan disambung dengan tanya jawab. Walaupun banyak poin-poin ini kalau kita mau renungkan, satu lagi untuk membuat kita semangat bahwa hidup ini semua harus untuk ibadah. Masih dari kasih sayang Allah. Ada ibadah-ibadah yang tidak sepenuhnya dilakukan oleh seseorang, tetapi pahalanya seutuhnya. Ada amalan-amalan yang tidak seutuhnya dilakukan, tapi pahalanya seutuhnya Allah berikan. Ini menunjukkan, Bu, dari juga dengan poin yang ketiga tadi dari kita. Buktinya Allah balas dengan yang lebih berlipat-lipat. Menunjukkan bahwa Allah itu tak butuh dengan ibadah kita. Karena Allah Maha Kaya. Ibarat kalau ada orang bayar hutang, lalu kemudian diberi, itu menunjukkan bahwa orang ini sebenarnya tidak butuh kembali uang dari hutang itu. Kalau kita ibaratkan, kita ambil contoh manusia. Itu pendekatan kita, pemahaman kita. Tentu Allah Subhanahu wa taala jauh dari itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Tapi untuk mendekatkan pemahaman, kita ambil contoh sesama manusia dulu. Kalau ada orang mengatakan, balikkan dia hutangnya ke orang kaya ini misalkan, lalu tambah diberi banyak sama dia, lebih dari hutangnya tadi. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya dia hanya ingin tahu apakah dia tepat waktu membalikan uang atau tidak. Sebenarnya dia tidak butuh dengan uang itu. Walaupun kalau manusia masih ada kebutuhan. Nah, kalau Allah tadi membalasnya sampai 10, 700 lebih, itu menunjukkan Allah itu tidak butuh ibadahnya kita sebenarnya. Karena Allah sudah Maha Kaya, Maha luar biasa. Nah, cuman kalau kita mau beribadah, Allah ridho kepada kita. Ibadah itu kita yang butuh tadi.
Kita butuh bersyukur agar kita disayang oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dunia akhirat. Kita yang butuh, karena kita butuh hidup sehat dan agar kita selamat di kubur, selamat di akhirat. Kita yang butuh, bukan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat ini, Bu, adalah bahwa ada ibadah yang tak seutuhnya dilakukan, tapi Allah membalasnya dengan seutuhnya. Contoh, kita urut dari rukun Islam yang 5, singkat-singkat. Yang saya langsung ke sholat, karena syahadat itu pintu masuk kita ke Islam. Sholat. Ada beberapa amalan, Bu. Orang itu ahli sholat, tetapi dia sedang tidak melakukan sholat. Dia tentu menjaga sholat 5 waktu. Cuman maksudnya dalam satu waktu dia sedang tidak melakukan sholat karena belum waktunya dan seterusnya. Tapi Allah hitung dia sedang sholat. Jadi ada amalan bahkan saking harusnya membuat kita semangat beribadah, kasih sayang Allah. Ada orang yang tidak sedang sholat. Bukan dia anti sholat, ya, orang yang ahli sholat. Tapi saat kondisi itu dia sedang tidak sholat, sedang istirahat, sedang duduk, tapi bisa dihitung sholat. Apa hadisnya? Allah hitung dia sholat. Dalam banyak hadis disebutkan, misalkan tentang orang-orang yang menunggu datangnya sholat, maka dia dihitung sebagai ibadah sedang sholat. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yazalu ahadukum fi sholatin, engkau masih tetap dihitung sholat, ya, madamatis sholatu tahbisuhu, kalau sholat membuat kamu tertahan, artinya engkau menunggu datangnya waktu sholat. Engkau mungkin beraktivitas, rasamu sebenarnya menunggu sholat, perasaanmu, saya, bahkan apalagi kalau di masjid dia duduk sambil baca Quran, menunggu sholat berikutnya, maka itu dihitung sedang melaksanakan sholat. Ada lagi selain itu, dalam banyak hadis misalkan, man shallal isya fi jama'atin, siapa yang sholat isya berjamaah, ya, maka kata Nabi, faka'annama qama nisfal lail, dia seperti sholat separuh malam. Lihat, dia sholat isya 10 menit berjamaah, habis itu dia tidur, itu dapat pahala sholat seperti sholat paruh malam. Sampai malam itu jam 12 malam, dia dapat pahala sholat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pada sholat isya. Kemudian dalam hadis itu dilanjutkan lagi, waman sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, tadi sholat isyaknya sudah berjamaah, sholat subuhnya juga berjamaah, maka kata Nabi, faka'annama qamal laila kullah, maka dia seperti sholat sepanjang malam, semalam suntuk biasa. Lihat, Bu, betapa kasih sayang Allah itu, dan ini juga bisa menjadi amalan yang bisa kita lakukan. Mungkin di saat kita usia barangkali tak bisa banyak melakukan amal-amal ibadah, ternyata Allah sediakan amal-amal ibadah yang kasih sayang Allah nilai luar biasa, tak seutuhnya dilakukan, tetapi Allah memberikan pahala yang luar biasa. Sholat isya separuh malam pahalanya, sholat seperti sholat separuh malam, tambah sholat subuh bagaikan dia sholat seluruh malam. Tidak sholat artinya tidak sedang sholat, tapi dia dihitung pahala sedang sholat. Tentu dia ahli sholat maknanya. Dia orang yang menjaga sholatnya. Tetapi ada waktu-waktu di mana dia tidak sedang melaksanakan sholat, itu pun dia hitung oleh Allah, dihitung sedang melaksanakan ibadah sholat ini. Mohon maaf Ibu, ini waktu kita sampai jam berapa, Bu? Yang diinformasikan saya lupa tadi. Sampai 10:30 nggak apa-apa. Setengah 11, oke. Ya, masih ada nanti waktunya. 10:30 sampai jam 11 tanya jawab. Baik, masih ada.
Apalagi setelah sholat. Jadi sholat tidak sedang melaksanakan sholat, dihitung dia sedang melaksanakan sholat. Yang kedua, setelah sholat ada syahadat sholat, zakat misalnya. Zakat dulu. Orang itu kadang tidak sedang mengeluarkan harta di jalan Allah. Tidak sedang. Tapi dia tentu ahli sodako, ahli zakat. Tapi ada kalanya orang itu tidak sedang mengeluarkan harta di jalan Allah. Tak bisa dihitung dia punya nilai sodako. Punya nilai infak dan sodako. Padahal dia tak sedang mengeluarkan harta di jalan Allah. Betapa kasih sayang Allah itu luar biasa. Itu menunjukkan bahwa Allah itu tak butuh amal ibadah kita. Harusnya kan kalau orang butuh, lakukan dulu pekerjaan. Habis-habisan dulu kau bekerja, baru aku beri gaji. Kadang gajinya pun dikurangi. Ini enggak. Bahkan niat saja aku kasih. Bahkan dilakukan satu, aku kasih gaji 10 kali lipat. Bahkan engkau lakukan sepenuhnya, Allah beri ganjaran seutuhnya. Ini betapa kasih sayang Allah luar biasa. Kita yang butuh pada ibadah itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang butuh selamat, kita yang butuh disayang oleh Allah. Ya Allah, selamatkan saya dunia akhirat. Di alam kubur saya ingin selamat. Di akhirat nanti ingin selamat. Kita yang ingin selamat. Kalau Allah Maha Kaya, maka jangan merasa saya dipaksa ibadah ini dikekang. Kata siapa? Kata Allah, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Yang mau beriman beriman, yang mau kufur kufur, silakan. Allah tak rugi. Tentu ada konsekuensinya masing-masing. Maka kita yang butuh sehat tadi, kita yang butuh bersyukur tadi agar disayang oleh Allah, kita yang butuh disayang oleh Allah. Nah, ada tak sedang zakat, tak sedang berinfak, dihitung dia sedang berinfak, berzakat, bersedekah. Apa itu banyak? Contohnya misalkan orang kata Nabi sholat duha itu bisa bernilai sedekah. Ibu insya Allah sudah hafal atau paham hadis ini. Bahkan lebih dahsyat lagi. Tak sekedar hanya sholat duha. Mengucap tasbih, mengucap tahmid, mengucap tahlil. Itu juga dihitung sedekah. Disebutkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kullu sulama, kata Nabi, setiap persendian minan nas dari manusia itu alaihi shadaqatun. Dia diberikan ketentuan untuk bersedekah. Kata Nabi, kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu, setiap hari ketika matahari terbit, ta'dilu bainasnaini shadaqatun, memisahkan antara dua orang yang berperkara itu dinilai sedekah. Dia tak keluar uang, dia hanya mendamaikan saja, punya sedekah. Tu'inur rajul fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sedekah. Menolong orang yang sedang naik ke atas kendaraannya, ya, mengangkatkan barang-barangnya, ya, itu dinilai sedekah. Kemudian kata Nabi, wal kalimatu thayyibatu shadaqah, dan kalimat yang baik itu sedekah nilai. Wa bikulli khutwatin tamshiha shadaqah. Setiap ada langkah berjalan dia untuk sholat itu adalah sedekah. Wa tumitul adza anit tariq shadaqah, dan menyingkirkan rintangan di jalan, ya, itu juga dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis tentang luar biasanya bahwa ada amalan-amalan yang sedekah. Dalam hadis yang lain yang terkait sholat duha, hadis riwayat Imam Muslim mirip dengan tadi, kata Nabi, fakullu tasbihatin sedekah. Setiap tasbih punya nilai sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap takbir punya nilai sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah, menyuruh kepada kebaikan sedekah.
Wa nahyun anil munkari shadaqah, dan mencegah dari yang mungkar sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atan yarka'uhuma, dan mencukupi dari semua itu kalau dia melakukan sholat duha 2 rakaat. Itu juga dinilai sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, ada ibadah-ibadah ya, yang tak seutuhnya dilakukan, khususnya dalam poin ini adalah sedekah tadi, yang ternyata pahalanya dihitung sebagai sedekah. Mengucap tasbih, tahmid, tahlil, salat duha, itu dihitung. Ibu perbanyak ucapan ini, zikir-zikir ini dalam kehidupan. Bahkan ada lagi, kalau tadi sholat, kalau tadi membantu orang, melerai, menyingkirkan rintangan di jalan, mengucapkan tasbih, tahmid, dan tahlil. Bahkan ada yang tidak seperti itu juga dihitung sedekah. Apa itu? Senyum. Senyum itu sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senyummu untuk saudaramu itu sedekah. Cuman katanya hadis ini jangan disalahpahami kalau kotak infak jalan di kita senyumi sebagai sedekah, tidak. Nah, tetaplah kita memberikan sedekah yang sebenarnya, dalam makna ada nilai pada mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, bahwa ada ibadah-ibadah yang dahsyat ya, yang Allah menghargainya luar biasa. Kemudian setelah sholat, zakat, puasa, sekarang ada ibadah orang itu tidak sedang berpuasa. Dia tentu ahli puasa, dia jalankan kewajiban puasa Ramadannya, dia jaga itu. Tapi dia dalam keadaan sedang tidak berpuasa, tapi dihitung berpuasa pahalanya. Yang paling gampang yang ibu-ibu sering lakukan, insya Allah, mudah-mudahan jadi amal salih, yaitu memberi buka puasa. Hadisnya sebagaimana kita tahu, man fattara shaiman, siapa yang memberi buka puasa orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa itu. Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit. Memberi, sering dikatakan yang paling gampang air mineral diberikan dia. Nah, itu dapat pahala puasa. Setiap yang minum buka puasa dari itu, ibu dapat pahala puasa. Air mineral saja dapat. Cuman jangan sampai salah paham, katanya besok air mineral semua tidak ada kue-kuenya, karena air mineral sudah cukup, Ustadz, katanya. Nah, tentu kalau air mineral sudah baik, apalagi yang lain-lain. Jadi betul-betul ibu-ibu sekalian, bahwa ada yang tidak sedang berpuasa, tapi dia dapat nilai pahala puasa. Yang lain kalau dalam masalah puasa ini juga banyak. Ya. Misalkan, ini menariknya, kita itu kan tidak mungkin berpuasa 1 tahun penuh. Tidak mungkin. Apalagi ibu-ibu ada haidnya, ya, tidak mungkin. Dan memang dilarang juga. Karena nanti ada hari tasyrik, tidak boleh puasa. Idul Fitri, Idul Adha, tidak boleh puasa. Tapi kita bisa dapat pahala puasa 1 tahun penuh. Walaupun di hari-hari itu kita tak sedang puasa setahun penuh, tapi pahalanya dapat puasa setahun. Yang pertama, misalkan kita hafal hadisnya tentang puasa Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Itu kata Nabi kan pahalanya seperti berpuasa 1 tahun penuh. Ya. Kata Nabi misalkan, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal. Ya. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal,
kana lahu kasyamid dahr atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia seperti puasa 1 tahun, kata para ulama, karena di dalam Islam itu amalan dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi kalau dia puasa 1 bulan Ramadan, nilainya sama dengan 10 bulan. 1 bulan sama dengan 10 bulan kali 10. Nah, tambah 6 hari kali 10. Kalau ini sekarang hari, maka 60 hari. Kalau bulan dikali langsung bulannya, 1 bulan kali 10 sama dengan 10 bulan, 6 hari kali 10, 60 hari. 10 bulan tambah 60 hari, sudah 1 tahun. Itu sama dengan puasa 1 tahun. Ada lagi ternyata, puasa Syawal ternyata lepas. Apakah masih bisa dapat puasa setahun penuh? Bisa. Apa itu, Bu? Puasa 3 hari dalam 1 bulan. Itu juga ada hadisnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, "Saumu thalathati ayyam, saumud dahri kulli." Puasa 3 hari setiap bulan, nilainya nanti seperti seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun. Kenapa? Sama dengan tadi. Karena di dalam Islam dilipat gandakan 10 kali. Kalau 3 hari dia puasa setiap bulan, maka pahalanya sama dengan 30 hari. Berarti setiap bulan dia puasa 3 hari sama dengan puasa 1 bulan. Setiap bulan seperti itu 3 hari, 3 hari, 3 hari. Berarti dia sama dengan punya nilai puasa sebulan, dan seterusnya. Ini balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa luar biasanya bahwa Allah memberikan pahala kepada kita. Maka malu kalau tak sungguh-sungguh dalam beribadah, sementara untuk bayar nikmat saja kita masih kurang. Nah, Allah masih mengkaruniakan lagi yang luar biasa balasannya kepada kita. Yang kelima, Bu, rukun Islam yang kelima maksudnya, yaitu haji. Ada tidak, Bu, ibadah yang dia tidak sedang berhaji, dia tidak sedang berumrah, tapi pahalanya dapat haji dan umrah? Ada ya, Bu, ya? Insyaallah hadis yang sudah sering kita dengar itu. Ya, hadis riwayat Imam Tirmidzi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sunnah syuruk, bagus, Bu. Man shallal ghadata fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari, thumma, kemudian dia tunggu dulu, terbit matahari tak boleh salat, tunggu sejenak, 15 menit atau 20 menit ya. Yang ideal, thumma shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin, dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Kemudian Nabi bersabda, tammatin, sempurna. Lihat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sekali lagi dalam memberi pahala itu dahsyat. Itu menunjukkan bahwa Allah itu maha kaya. Kita beribadah, tak beribadah itu tak mengurangi kekayaan, kekuasaan. Kita yang butuh. Maka kita beribadah kepada Allah, kita laksanakan sholat isyraq, ya. Kita tunggu dia dari sholat subuh berjamaah, menunggu sejenak. Jadi kalau idealnya kata Nabi, kata para ulama, 15 sampai 20 menit agar matahari itu meninggi 1 tombak. Tapi minimal, Bu, kalau terburu misalkan, minimal tidak sholat saat proses terbitnya matahari. Karena yang terlarang itu adalah saat proses terbitnya matahari. Yang penting matahari sudah lepas dari ufuk, itu sudah boleh sholat. Nah, cuman idealnya tunggu lepasnya itu agak tinggi. Tapi sebenarnya lepas saja sudah boleh. Nah, berapa proses matahari terbit dari ufuk ke atas itu yang dilarang saat itu 2 menit saja. Dalam ilmu
falak, ilmu astronomi, matahari itu terbitnya pelan-pelan sampai dia lepas dari ufuk itu 2 menit. Jadi sebenarnya 2 menit dari waktu syuruk sudah boleh sholat. Karena sudah di luar waktu yang dilarang, sudah lepas itu matahari. Cuman idealnya kata para ulama hendaknya menunggu agak meninggi sekitar 15 sampai 20. Ibu tunggu di masjid, misalkan ada kajian subuh, tunggu dan seterusnya. Nah, nanti sholat dapat pahala haji dan umroh. Ada Bu yang sekarang katanya haji umroh sedang masih ada pembatasan dan seterusnya. Ada jamaah yang pernah ikut itu bilang, Ustadz saya daftar haji tapi lama masih waktu berangkatnya, karena itu saya umroh dulu. Tak masalah, umroh. Dia ketika umroh dia bilang, Ustadz, kata Ustadz tadi umroh itu katanya haji kecil. Ya, haji kecil. Nah, karena juga beberapa kegiatannya ya mirip-mirip walaupun sebagian saja. Berarti umroh itu haji kecil, Ustadz. Ya, Ustadz, saya kan hajinya masih lama. Gimana kalau saya pulang dari umroh ini, saya sudah pakai gelar H.T. di depan nama saya. Karena sudah haji kecil. Apakah boleh, Ustadz? Nah, saya jawab, Bu, boleh Pak. Nanti Bapak pulang pakai H.T. di depan nama karena sudah umroh. Umroh itu haji kecil. Cuman karena umroh itu haji kecil, maka hanya di depan H kecil juga, jangan H besar. H kecil saja itu. Kata beliaunya, oh ada aja Ustadz, katanya malu saya, enggak umum itu. Tak perlulah ya kita, karena Allah Subhanahu wa taala itu sebagai satu budaya ya silakan, tapi bukan sesuatu yang dikejar ya, karena yang dikejar adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul Bu bahwa banyak amal ibadah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam rangka agar kita terus bersemangat beribadah kepada Allah, dan ini bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, dalam satu hadis qudsi yang lainnya ya, ini mungkin poin berikutnya. Dalam hadis qudsi yang lainnya itu disebutkan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan ibadah dan sedikit. Hadis qudsnya cukup lengkap dan tegas sekali, maksudnya menyampaikan kepada kita. Nabi bersabda begini menyampaikan hadis qudsi itu, riwayat Imam Muslim. Qul, katakan Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hamba. Lau kana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fil mulki syai'an. Atau kama qala Allah Ta'ala. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, katakan Muhammad, jikalau hambaku itu dari yang awal dicipta sampai yang akhir dicipta, dari kalangan jin dan manusianya, semuanya beribadah kepadaku, semuanya taat, takwa, sebagaimana takwanya orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka itu tidak akan menambah sedikit pun dari kekuasaan. Karena kekuasaan Allah itu sudah tak terbatas, sudah sangat derajat yang azza wa jalla, yang tak terbatas, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalaupun semua orang itu beribadah, kata Allah, dengan model ketakwaan yang luar biasa, yang paling takwa di antara kamu, itu tak menambah sedikit pun dari kekuasaan Allah, karena Allah sudah maha kuasa yang tak terhingga kekuasaan. Sebaliknya kata Allah dalam hadis qudsinya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an.
Kalau semua yang aku ciptakan dari yang pertama sampai yang terakhir, dari jin dan manusianya, semua itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdosa dengan model perbuatan dosa yang paling dosa di antara kalian, maka juga itu tidak akan mengurangi dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit. Tak akan mengurangi sedikit. Karena Allah sudah maha luar biasa. Lalu kalau begitu, Bu, malu kalau ada orang merasa terpaksa ibadah. Oh, ini dipaksa, ini dikekang oleh Allah, disuruh sholat, ini disuruh gini, disuruh begitu. Kayak Allah mengambil keuntungan. Allah itu tidak butuh ibadah kita. Sama sekali. Nah, kita beribadah ini untuk kita sendiri. Ya Allah, kasihani saya. Ya Allah, lindungi saya, maka saya beribadah kepada. Karena sebagaimana doa kita dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami beribadah hanya kepadamu dan kami meminta pertolongan hanya kepadamu. Kita yang butuh ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, tolong selamatkan dalam hidup ini, ya Allah. Anak-anak saya, keluarga saya, selamatkan ya Allah. Selamatkan nanti saat kami di nazak, ya, sakaratul maut, saat dipanggil, kami mohon ya Allah. Maka kita biasakan zikir karena kita ingin saat-saat itu yang keluar adalah kalimat yang baik. Kita yang butuh dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamatkan nanti ya Allah saat saya kembali kepadamu, dibangkitkan dari alam kubur, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Dibangkitkan dengan kondisi mereka masing-masing. Dalam hadis disebutkan, maaf, ada yang kepalanya di bawah, berjalan di atas kepalanya. Ada yang dengan kondisi kita, ya Allah selamatkan saya saat-saat. Maka saya beribadah kepada. Bangun saya di malam hari. Ini bukan karena terpaksa. Allah, andai kita tidur saja, tidak mau bangun, Allah maha kaya. Siapa yang butuh ibadah kita? Allah maha kaya. Kita yang butuh, kita bangun di tengah malam, kita tahankan, kita berwudu. Ya Allah, kasihani. Saat saya sepi seperti ini, saya sholat, tak ada yang tahu, ya Allah. Mudah-mudahan sholat ini nanti yang jadi teman saya saat saya juga sepi sendirian di alam kubur. Itu jadi amal soleh saya, ya. Malam ini, di tengah keheningan ini, tengah malam yang gelap ini, saya ibadah kepada. Mudah-mudahan nanti gelapnya kubur saya juga ada yang menyinari dari amal soleh. Saya yang butuh, bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah maha kaya. Allah maha luar biasa. Kita yang kalau azan segera, ya Allah kasihani saya. Tidak merasa terpaksa. Azan lagi. Ada orang yang terpaksa. Ketika azan itu kata dia, azan lagi. Di sholat duhur, ternyata dia ibu rumah tangga, insya Allah bukan ibu-ibu muslimah Baitullah. Sudah capek dia melakukan kegiatan, tiba-tiba azan asar. Apa kata? Kok asar? Udah azan asar. Azan lagi. Satu-satunya azan yang tidak dia komplain itu katanya hanya azan maghrib di bulan Ramadan saja. Yang tidak dia komplain. Karena itulah yang paling ditunggu. Bahkan ditunggu sejak sahur. Ditunggu nanya ke cucunya, ke anaknya, jam berapa nanti azan maghrib. Jadi ini kita yang butuh. Kalau Allah itu, apa kebutuhan Allah kepada kita? Tidak ada. Allah maha kaya, maha luar biasa. Coba Ibu lihat. Saat pandemi ini khusus. Pernah dibatasi orang masuk masjid di seluruh dunia. Kan di Masjidil Haram juga dibatasi. Saat itu haji umroh pun tak bisa dilakukan dengan bebas. Hanya sebagian kecil. Artinya sedikit orang yang bisa meramaikan masjid. Sedikit orang yang bisa melakukan ibadah haji dan umrah. Pertanyaannya, apakah saat itu berkurang kemuliaan Allah? Tidak sama sekali. Justru pada saat pandemi, di saat orang tak bisa meramaikan masjid, ditutup, dibatasi, Masjidil Haram dibatasi, tak kurang sedikit pun kemuliaan Allah, bahkan justru kita semakin tahu tentang kebesaran Allah. Kenapa? Karena saat-saat itu banyak orang merengek minta sehat, minta sembuh dari virus itu, penyakit itu. Di rumah sakit dia bersimbah air mata, dia minta, ya Allah. Padahal saat yang bersamaan
Allah batasi ibadah di masjid. Allah batasi ibadah di Masjidil Haram. Seolah ada pesan di situ. Siapa yang butuh? Aku tak butuh engkau ibadah. Ku tutup Masjidil Haram. Ku tutup masjid-masjid. Aku tak butuh ibadahmu itu. Kau harus camkan itu. Justru yang butuh engkau. Engkau yang merengek dalam doa-doamu agar disembuhkan dari penyakit itu. Dari virus itu. Engkau yang berdoa agar tetap dapat rizki di saat sempitnya pekerjaan, saat sulitnya berbisnis. Siapa sekarang yang butuh? Seolah ada pesan mengingatkan kepada kita, harus dicamkan bahwa Allah tak butuh kita, kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat laksanakan dengan sebaik-baiknya, nikmati sholat itu, tidak merasa terkekang karena kita yang membutuhkan. Apalagi kalau sholat malam, ibu bisa sendirian, sholat agak lama, mungkin dengan murojaah hafalan. Alhamdulillah, nikmati itu. Kita yang butuh. Kita ini hidup tak lama, sementara saja kita ingin nanti ada sangu saat kita di alam kubur kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kadang-kadang imam agak lama sedikit, komplain. Kadang-kadang saya kalau imami, agak lama sedikit kalau Ramadan, saya lihat jamaah-jamaah sehat-sehat, yang ada yang agak sepuh tapi sehat tapi muda-muda, bismillah saya cobalah, apalagi di 10 terakhir saya imami 1 rakaat 1 halaman. 1 halaman. Tapi apa yang terjadi, Bu? Nampaknya tidak siap jamaah kita itu. Baru saya baca 1 rakaat 1 halaman, saya dibatui sama jamaah-jamaah itu. Dan batunya itu kayaknya batu tidak ikhlas itu. Batu kanan, batu kiri, belakang, rame mesti. Baru 1 halaman sudah batuknya luar biasa. Dalam hati saya, ini rakaat kedua Al-Ikhlas sajalah. Tak bisa ini. Bangkit rakaat kedua saya baca surat Al-Ikhlas. Dan betul, Bu, kalau sudah surat Al-Ikhlas, tidak ada yang batuk sama sekali. Sehat walafiat semuanya. Alhamdulillah. Sampai ada yang katanya yang mikir tuh, kenapa surat ini diberi nama surat Al-Ikhlas? Padahal tidak ada kata-kata Al-Ikhlas. Kalau An-Nas ada, Qul a'udzu birabbin nas, An-Nas. Al-Falaq ada, Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini tidak ada kata Al-Ikhlas, diberi nama surat Al-Ikhlas. Dia merenung saja sendiri, apa ya kira-kira? Oh, mungkin katanya surat ini diberi nama Al-Ikhlas karena saya kalau diimami pakai surat ini paling ikhlas menjalankan sholat saya. Padahal enggak ya, Bu ya. Ikhlas di situ maksudnya murni. Bersih, murni, memurnikan tauhid kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna dari qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Satu. Jadi kita yang butuh kepada Allah, maka bergeraklah dalam ibadah. Pagi berangkat ke majelis taklim misalkan, kalau sudah suasananya boleh ya, kita datang ke masjid bapak-bapaknya, malam hari kita sholat malamnya, kita baca Quran. Ya Allah, kita yang butuh kasih sayangmu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami yang minta diakui sebagai hamba, kami yang minta dipanggil nanti, ya Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Engkau tak butuh kami, tapi kami yang sangat membutuhkan kasih sayangmu, membutuhkan rahman rahimmu dalam hidup ini. Bahagiakan kami sekeluarga, bahagiakan anak-anak kami, cucu-cucu kami, nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga semuanya bersama keluarga kita, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dalam surat Ar-Ra'd itu, orang-orang yang sabar dalam ketaatan itu dapat pahala luar biasa. Kita tutup dengan surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ya, ayat 24-25 insyaallah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kita tutup dengan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 23 24 ya. Surat ke-13 ayat 23 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Terjemahnya boleh Bu, ayat 23, 24. Yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Ya. Sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Ya, kata malaikat, selamat keluarga fulan, selamat, engkau sudah masuk surga. Kau sudah sabar dulu di dunia dalam ibadah, kau taati Allah Subhanahu wa taala. Inilah tempat sebaik-baiknya kembali, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Bu dari saya, mungkin sudah jamnya 10.31 saya lihat. Saya kembalikan dulu, saya persilahkan. Baiklah, kepada Ibu monggo yang mau bertanya dulu silahkan. Boleh langsung bertanya atau raise hand Bu, monggo Ibu. Di chat boleh Ibu. Ada yang mau bertanya Ibu? Monggo. Bu Mukhibah, Bu Marli, monggo. Yang biasa bertanya, ayo. Saya boleh ya Ustaz? Monggo, monggo. Oh, Mbak Su, monggo. Iya, alhamdulillah. Ya. Ini tadi setelah mendapatkan penjelasan dari Ustadz itu, saya baru ngeh gitu ya. Jadi memang kita tahu bahwa ibadah itu adalah kebutuhan gitu. Ya. Cuman apa namanya, setelah diberikan contoh ya, seperti kita makan sebagai gaya hidup itu, jadi saya baru oh seperti itu ya gitu. Jadi memang mungkin kita itu Ustadz perlu apa ya, diberikan seperti itu, apa analogi dalam kehidupan sehari-hari agar apa namanya, maksud dari sebuah ayat itu kita tuh bisa meresapi gitu, dan meresapi dan melakukannya tuh jadi benar-benar terasa gitu. Ini jadi saya baru apa namanya, ya itu tadi ngeh ya Ustadz masuk gitu, oh begini ya, jadi apa namanya, ibadah sebagai gaya hidup gitu. Nah, ini kan apa namanya, tapi yang ingin saya tanyakan itu begini Ustadz, ini alhamdulillah penjelasan ini sangat apa namanya bermanfaat sekali Ustadz, jazakallah. Kita itu, saya ini maksudnya Ustadz ya, inginnya itu apa namanya, mengerjakan semua ya amal-amal soleh yang mampu gitu Ustadz, yang usaha gitu. Tapi apa namanya, ada kalanya itu ya seringkali itu dikerjakan yang ini, satunya itu apa namanya tidak mampu gitu kita kerjakan, atau karena mungkin waktunya nggak ada, jadinya itu apa namanya terlewat gitu Ustaz. Jadi bagaimana gitu ya Ustaz ya? Jadi misalnya tuh begini Ustaz, kadang-kadang itu ya wajibnya itu bisa 8, kadang-kadang itu cuma 2 sama 1. Kadang-kadang itu apa dikirnya itu full gitu, kadang-kadang itu separuh, mau nanti tapi separuhnya udah lupa gitu karena udah gitu. Seperti itu Ustaz. Bagaimana gitu Ustaz? Baik. Jadi dalam beribadah itu juga kata para ulama kita misalkan ya, berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, bahwa al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil maksiyah atau bil ma'asi. Ini satu poin, bahwa iman itu naik turun, semangat itu naik turun, atau mungkin tadi bukan hanya karena semangat, tapi mungkin karena keadaan, karena waktu dan sebagainya. Maka ini sesuatu yang manusiawi, yang sesuatu yang
yang wajar ya, yang menjadi tabiat dari manusia, naik turunnya iman, semangat, atau mungkin tadi kondisi-kondisi tertentu ya, kesibukan dan sebagainya. Caranya begini, maka Nabi mengatakan begini, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang dicintai Allah itu adalah yang kontinu, yang istiqomah, yang terus-menerus, wa in qalla, walaupun dia sedikit. Apa maknanya? Maknanya saat sedang semangat, ibu optimalkan. Tapi saat sedang tidak semangat atau sedang tidak waktu tadi mungkin terbentur dan sebagainya, minimal jangan lepas dari ibadah. Jadi jangan jauh dari ibadah. Sudah betul yang ibu lakukan, bisa 11 rakaat, alhamdulillah. Misalkan lagi penat badan, mungkin hanya beberapa rakaat tadi, tambah dengan baca Quran, tambah dengan zikir minimal sambil istirahat nunggu subuh, zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau istighfar, karena Allah memuji orang yang beristighfar di waktu-waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Mungkin karena untuk sholat sampai 11, Ustaz, saya lagi penat, capek, mungkin hanya sholat beberapa rakaat dengan witir, ganti dengan itu. Maknanya beralihlah dari satu ibadah kepada ibadah lain lagi yang dia tidak keluar dari lingkup ibadah itu. Mungkin dia tak bisa melakukan yang ini, maka lakukan yang lain. Yang penting dia tak lepas dari ibadah. Bahkan juga niatkan yang muamalah itu sebagai niat ibadah, bahwa dia mungkin silaturahim, itu niatkan ibadah, berkunjung kepada sahabat, itu juga niatkan. Maknanya pilih atau beralih dari satu ibadah ke ibadah lain lagi yang mungkin lebih ringan, yang mungkin lebih sesuai dengan kondisi yang ibu rasakan saat itu, tapi tidak lepas dari ibadah. Itu kuncinya. Karena kalau sampai lepas dari ibadah, itu yang akan dimanfaatkan oleh hawa nafsu, oleh setan, dan semakin jauhlah dari ibadah itu. Ibaratnya kalau lagi rajin ibu baca Quran, misalkan 1 juz sehari, kalau lagi tidak semangat, jangan lari ke lagu dangdut misalkan. Nah, jadi tetap dalam bacaan Quran itu, tapi mungkin tidak sampai 1 juz, atau ganti dengan zikir. Nanti semangat lagi, banyakkan lagi. Karena dalam beberapa hadis juga disebutkan bahwa kita itu juga tidak boleh memforsir ya yang berlebihan, karena kata Nabi Muhammad SAW, beribadahlah, jangan melampaui kesanggupanmu ya, karena Allah itu tidak akan bosan menerima ibadahmu sampai engkau sendiri nanti yang bosan kalau terlalu melampaui kemampuan. Tapi tetap dengan semangat yang optimal. Jadi semangat optimal, optimalkan. Lagi kurang semangat, pindah ke ibadah yang tetap dalam ibadah. Zikir tadi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada banyak ibadah. Jadi kalau sudah tidak capek lagi, perbanyak lagi. Sehingga dia tak pernah lepas dari ibadah satu dengan ibadah yang lain. Insya Allah itu mudah-mudahan tetap menjaga semangat kita, iman kita tetap terjaga. Nanti kalau sudah naik lagi, kuatkan lagi. Sudah tidak sibuk, sudah tidak penat lagi, kuatkan lagi. Tidak, maka pilih ibadah-ibadah yang lain-lain, yang ringan, yang sesuai. Allahu a'lam bishawab. Ya. Monggo yang lain, Ibu. Monggo yang mau bertanya silahkan. Ada Bapak ya, Bapak Ibu yang mau bertanya, monggo. Kalau belum ada yang bertanya, saya yang ganti tanya, Ustaz. Monggo. Okay. Sama saya juga tergelitik tentang istilah tadi pola hidup, gaya hidup ya, Ustaz. Kadang-kadang selama ini kita menempatkan istilah pola dan gaya hidup itu seolah-olah cenderung ke materi begitu. Bagaimana kebutuhan makan, bagaimana kebutuhan kesehatan kita. Oh, jam segini harus janjian sama dokter, jalan olahraga kita tuh apa yang tepat untuk kita. Seolah-olah itu kita fokus banget begitu ya di masalah-masalah seperti itu. Padahal ternyata Masya Allah kebutuhan yang lebih penting dari itu adalah harusnya juga menjadi
pola hidup, gaya hidup kita begitu. Jadi bagaimana Ustaz untuk mengganti, merubah ini mindset bahwa sesungguhnya itulah sebenarnya ibadah itulah umpamanya saatnya sholat ya sholat, saatnya berinfak ya berinfak, sebagaimana yang Ustaz tadi sampaikan. Jadi bagaimana untuk mengubah sesungguhnya itulah yang lebih penting, itulah pola hidup dan gaya hidup yang sebenarnya itu, gitu Ustaz. Ya. Kita bisa melihat Bu dari sisi keberlangsungan masa depan dari upaya menjaga pola hidup yang kita lakukan. Maknanya begini, kita ini menjaga pola hidup sehat jasmani tadi. Itu kan kita berharap ada keberlangsungan hidup di masa depan yang lebih sehat, lebih baik. Istilahnya kalau sehat, insya Allah panjang usia, panjang umur. Dan ini dibolehkan, kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya tapi juga baik amal-amal. Tapi titik tekannya adalah kita ini kan melakukan ini demi satu masa depan harapan kita di dunia. Nah, kita jaga pola hidup. Padahal kita sadar masa depan dunia yang kita siapkan itu, kita jaga, kita minum obat, kita olahraga, kita tak telat makan. Itu kita yakin tak lama akan ada habisnya. Betapapun kita tak ingin, semua akan ada waktu. Ada waktu di mana dia harus selesai. Karena dunia itu, wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Maka orang yang cerdas, yang logis bagi dirinya, kalau untuk hidup yang katakanlah 100 tahun saya jaga ke dokter, saya kontrol, saya taati obat, saya janjian dengan dokter untuk 100 tahun. Bagaimana dengan hidup yang lebih dari itu? Yang bahkan selama-lamanya. Berapa lama nanti kita dikubur? Berapa lama nanti kita di akhirat? Abadi. Maka kesungguhan dalam mempersiapkan itu harus lebih dahsyat. Itu bukan sesuatu yang sifatnya hanya hanya sugesti, tetapi itu logis. Itu kan kalau kita mempersiapkan yang 100 tahun saja seperti itu, padahal kan tidak sampai. Bagaimana dengan persiapan yang lebih lama dalam kehidupan kita? Itu sesuatu yang logis dalam hidup kita. Fisik yang kita jaga yang nanti akan jadi tulang belulang, itu saja kita rawat. Kita kan tahu kita ini kalau mati, siapapun yang meninggal digali kuburnya tinggal tulang belulang. Itu yang dulu dia rawat dengan mandi tubuhnya, dia ke salon, dia jaga. Akan seperti itu saja dia jaga. Nah, bagaimana dengan yang selama-lamanya, yang abadi? Itu logis bagi seseorang harusnya berpikir, lebih harus saya jaga. Karena ini bukan 100 tahun, bukan puluhan tahun. Ini bukan yang nanti akan hancur jadi tulang belulang. Ini yang akan saya bawa selama-lamanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Nabi mengatakan al-kayyisu. Jadi kata Nabi dalam hadisnya misalkan siapa orang yang cerdas itu wahai Nabi, kata para sahabat, kata Nabi, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling bagus mempersiapkan kematian, dia orang yang cerdas. Kita kadang memahami hadis ini hanya sugesti Nabi. Tidak, itu secara logika masuk. Kenapa? Karena dia berarti mempersiapkan waktu yang lebih lama dengan sangat hati-hati. Dia cerdas daripada yang hanya dia persiapkan 10 tahun, 20 tahun, 70 tahun, 100 tahun. Itu saja dia persiapkan, apalagi dalam waktu yang panjang. Dia orang yang cerdas itu. Dia simpan di tabungannya misalkan untuk masa depan dia.
agar nanti kelak dia bisa nyaman hidupnya di masa yang akan datang, beli rumah, beli kendaraan. Padahal dia tahu kadang kalau dia sakit tak bisa dia nikmati, maka kalau dia infakkan, toh itu sebagian kata Allah wa mimma, tidak menyengsarakan dirinya, dia alokasikan untuk tabungan yang jangka panjangnya lebih lama, itu orang cerdas. Karena investasinya dia hitung, oh investasi dunia saja saya seperti ini, maka investasi akhirat yang selama-lamanya akan saya dapatkan. Jadi penyemangat itu diantaranya kita harus tahu masa depan kita ke depan. Ini untuk berapa lama saya jaga, sementara yang ini untuk berapa lama hidup yang saya jaga. Dan ini sesuatu yang logis, sesuatu yang kita jalani dalam kehidupan. Kita kadang-kadang kalau nanti misalkan kapan barangkali ada juga ustaz-ustaz lain barangkali yang membahas tentang kematian, kita semakin paham itu bahwa ternyata begini, bukan untuk meninggalkan duniawi karena doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Cuman logis kalau untuk yang 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun kita perjuangkan, kita janjian dengan dokter, kita minum obatnya, kita jalan kaki, logis untuk kita jaga sholat kita baca Quran kita untuk masa yang tidak 100 tahun, tidak 200 tahun, tapi bahkan selama-lamanya. Logis untuk kita bangun malam, kita belani, karena ini untuk kehidupan yang jauh lebih abadi, yang kekal selama-lamanya. Jadi penyemangat ini hendaknya yang kata Nabi, maka kita juga mengingat kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Insyaallah demikian, Bunda. Wallahu a'lam bishawab. Syukran, Ustaz. Monggo yang lain, Ibu-ibu. Monggo. Tanya. Monggo ada Mbak Kuntin, Mbak Indah, Mbak Lulu. Bu Herlina, monggo silahkan bertanya. Kalau tidak ada, tidak apa-apa, ditutup, monggo. Bagaimana, Ustaz? Monggo, Bu, saya ikut saja. Kalau cukup, kita cukup. Itu ya. Oke. Ada yang bertanya ya? Monggo Ibu Bu, ada suara tadi. Sudah cukup, Ustaz? Gitu? Baik, Bu. Iya, ya. Kita baiklah. Tutup. Iya, ya. Baiklah. Baiklah, Ibu-ibu, rahimakumullah. Dengan tadi tauji yang telah disampaikan oleh Ustaz Ridwan Halili ya, subhanallah sangat detail dan lengkap sekali ya. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari apa yang beliau sampaikan ya. Kalau boleh saya sampaikan, simpulkan sedikit, mudah-mudahan ini benar Ustaz, kalau salah mungkin dibetulkan. Jadi yang nomor satu adalah semangat dan sungguh-sungguh beramal soleh dengan istiqomah dan syukur terus-menerus. Yang nomor dua adalah ibadah sebagai pola atau gaya hidup. Yang tiga, Allah memberi pahala berlipat ganda kepada orang yang mau beribadah. Dan yang empat adalah amalan-amalan yang tidak dilakukan tetapi mendapat pahala berlipat-lipat. Kurang lebih seperti itu, Ustaz ya. Iyalah. Alhamdulillah itu yang dapat kami sampaikan. Marilah kita akhiri. Oh ya, disampaikan terima kasih kepada Ustadz yang memberikan tausiahnya pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dan tak lupa kami sampaikan terima kasih ya kepada para donatur yang telah mendonasikan sebagian rezekinya ya untuk ikhtiar keberlangsungan acara ini. Semoga akan menjadi syafaat di hari perhitungan kelak. Baiklah, saya atas nama pribadi menyampaikan mohon maaf atas segala kesalahan dan jazakallahu khairan katsira atas dukungan serta supportnya pada hari ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Allah khair Ustaz. Allah khair Ustaz. Bu, sama-sama. Terima kasih Mbak Susi. Mbak Susi, matur jasa. Saya mohon pamit ini Bu. Ustaz. Assalamualaikum. Kalau Ustaz, salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, matur nuwun. Makasih semua. Makasih semuanya ya. Ini dulu, mohon maaf lahir batin semuanya. Assalamualaikum. Ibu-ibu kok nggak ada yang bertanya kenapa? Ampunan deh. Wah, mesti udah kumlat semua ini mesti ini. Enggak betul. Agak pusing. Kenapa agak pusing pusing. Mbak Yati? Oh ya, ya mesti istirahat Iya. itu. Kan inggih. Iya. Emang Sabtu ini ya juga teman-teman banyak ada undangan juga gitu ya, banyak nggak datang. Emang banyak undangan hari Sabtu ini. Ya udah istirahat Mbak Yati, monggo istirahat dulu. Nuwun nggih. Oke.